wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lili Rahmawati dengan NIM 8720319150005 dengan mata kuliah perpajakan, dosen pengampu Ibu Cynthia Anissa Rahmaputri SPD MPDE. Di sini saya dengan jurusan Pendidikan Ekonomi semester 5 Universitas Pancasakti Bekasi. Saya di sini akan memaparkan materi mengenai bea matre. Berikut penjelasannya. Bahasan yang akan kita bahas yaitu mengenai yang pertama, objek, jenis, dan tarif bea matre. Yang kedua, yang terutang bea matre. Yang ketiga, dokumen yang dikenakan bea matre. Yang keempat, bukan objek bea matre. Bea matre merupakan pajak atas dokumen, di mana dokumen itu adalah kertas yang berisikan tulisan yang mengandung arti dan maksud tentang perbuatan, keadaan ataupun pernyataan bagi seseorang dan atau pihak-pihak yang berkepentingan. Di mana ada 3 jenis bea matre, yaitu ada matre tempel, kemudian juga ada kertas matre, dan juga ada matre teraan. Inilah contoh dari ketiga jenis bea matre tersebut. Selanjutnya yaitu tarif bea matre. Pada tanggal 1 Januari tahun 2021, pemerintah memberlakukan tarif bea matre menjadi tarif tunggal, yaitu senilai 10.000 per lembar. Namun, sepanjang tahun 2021, matre 3.000 dan 6.000 masih bisa digunakan sambil menunggu matre 10.000 dirilis oleh pemerintah. Yang terutang bea matre yaitu adalah pihak yang terutang pasal 9 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang bea matre adalah yang pertama yaitu dokumen yang dibuat sepihak, yaitu pihak dari penerima dokumen. Yang kedua, dokumen yang dibuat oleh dua pihak ataupun lebih adalah masing-masing pihak atas dokumen yang diterimanya. Yang ketiga, dokumen berupa surat berharga, di mana yaitu pihak yang menerbitkan surat berharga tersebut. Yang keempat, dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan, di mana yaitu pihak yang mengajukan dokumen tersebut. Dan yang terakhir, dokumen yang dibuat di luar negeri ataupun dan digunakan di Indonesia adalah pihak yang menerima manfaat atas dokumen tersebut. Adapun objek bea matre 10.000, pada pasal 3 ayat 1, bea matre dikenakan atas 2 hal, yakni yang pertama, dokumen yang dibuat sebagai alat untuk menerangkan mengenai suatu kejadian yang bersifat perdata. Yang kedua, dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan. Adapun dokumen yang bersifat perdata tersebut dimaksud yaitu surat perjanjian, surat keterangan, surat pernyataan, ataupun sejenisnya. Yang kedua, akta notaris beserta gros, salinan, dan kutipan. Yang ketiga, akta pejabat pembuat akta tanah beserta salinan dan kutipannya. Yang keempat, surat berharga dengan nama dalam bentuk apapun. Yang kelima, dokumen transaksi surat berharga dalam nama ataupun bentuk apapun. Yang keenam, dokumen lelang berupa kutipan risalah lelang. Yang ketujuh, dokumen yang bernilai lebih dari 5 juta rupiah yang menyebutkan penerima uang terdapat pengakuan hutang dilunasi atau diperhatikan. Yang terakhir, dokumen lain yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah. Sementara itu, adapun dokumen yang bukan merupakan objek pajak, yaitu yang pertama, dokumen berupa surat penyimpanan barang, konosemen, surat angkutan penumpang dan barang, bukti untuk pengiriman dan penerimaan barang, surat pengiriman barang untuk dijual atas tanggungan pengirim, dan surat lainnya yang dapat dipersamakan. Yang kedua, segala bentuk ijazah. Yang ketiga, tanda terima pembayaran gaji, uang tunggu, pensiun, uang tunjangan, dan pembayaran lainnya yang berkaitan dengan hubungan kerja, serta surat yang diserahkan untuk mendapatkan pembayaran yang dimaksud.
Yang keempat, tanda bukti penerimaan uang negara dari kas negara, kas pemerintah daerah, dan bank. Yang kelima, kwitansi untuk semua jenis pajak. Yang keenam, dokumen yang menyebutkan simpanan uang ataupun surat berharga, surat gadai. Dan yang ketujuh, tanda pembagian keuntungan dan bunga. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.